cari sendiri. Dan kalau kalian masih belum mengerti dengan jalurnya, ya mau bagaimana lagi, kita akan langsung saja menuju ke jalur ceritanya. Setelah mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak bila dibandingkan sebelumnya, Huang Fugui, si pria gembul, kemudian membawa Ren Xiaoshu untuk melihat-lihat ke area klinik. Menurut Huang Fugui, klinik tersebut merupakan tempat yang cukup rapi dan Ren Xiaoshu juga cukup beruntung karena bisa menempatinya. Huang Fugui sendiri katanya harus berusaha dengan keras terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan toko kelontong yang ia tinggali sekarang. Sedangkan Ren Xiaoshu mendapatkan tempat ini dengan cara yang terbilang cukup instan. Pergi ke area belakang, Fugui juga menunjukkan beberapa box berisikan obat antiinflamasi dan sejenisnya, di mana itu merupakan obat-obatan pemberian dari Bos Luo yang dikirimkan dari tempat penampungan petir. Hal ini dilakukan Bos Luo untuk menunjang kebutuhan Xiaoshu yang kedepannya akan menjadi sosok dokter di kota kumuh para pengungsi ini. Fugui selanjutnya memasang sebuah bendera panji yang bertuliskan Luolan di bagian dinding. Bendera panji ini akan dirasa sangat berguna sebab itu menunjukkan apabila Xiaoshu merupakan orang yang berada di bawah naungan Bos Luo. Jadi takkan ada orang yang berani macam-macam setelah melihat bendera panji tersebut. Setelah memasang panji, Fugui selanjutnya kembali meminta obat salep ampuh buatan Xiaoshu. Ia mau membelinya lagi sebab terdapat beberapa orang dari tempat penampungan petir yang menginginkan obat tersebut. Mengeluarkan dua obat berukuran kecil, Xiaoshu kali ini mencoba menjual obat tersebut seharga 1.200 yuan kepada Fugui. Walaupun Xiaoshu kini sudah berada di bawah perlindungan Bos Luo yang mendukungnya, dan obat tersebut Huang Fugui akan berikan kepada beliau sekalipun, Xiaoshu takkan mau memberikannya secara cuma-cuma. Kalau Huang Fugui nggak mau bayar, Xiaoshu akan memasukkan obat tersebut kembali ke sakunya. 1.200 yuan itu harga yang cukup mahal, namun karena lagi butuh, Fugui pun membelinya. Huang Fugui juga mengucapkan terima kasih setelah melakukan transaksi, membuat Xiaoshu berhasil menambah poin side mission ucapan terima kasihnya. Tak lama berselang muncullah pasangan suami istri yang akan menjadi pasien pertama setelah Xiaoshu bekerja di kliniknya. Dalam kasusnya, si suami menyampaikan jika mereka berdua datang bukan karena sedang terluka, melainkan ia membawa istrinya yang sedang hamil 4 bulan ke klinik dikarenakan istrinya ini sempat merasakan sedikit sakit pada bagian perutnya yang sedang mengandung. Oleh sebab itulah mereka meminta nasihat kepada Xiaoshu terkait dengan apa yang telah terjadi. Karena pada dasarnya Xiaoshu tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam hal medis, apalagi masalahnya terkait dengan kandungan, Xiaoshu yang sedikit berbicara asal pun membuat suami pasien merasa jengkel. Namun pada akhirnya Xiaoshu meminta maaf karena dia baru saja berbicara omong kosong. Selain itu ia juga menjelaskan bahwasannya dia ini tidak benar-benar mengetahui perihal masalah kandungan, sebab ia cuma bisa mengobati segala hal yang berkaitan dengan luka robek di bagian luar. Tapi sebagai solusinya, Xiaoshu menyarankan si pasien untuk pergi ke sekolah dan meminta Pak Mr. Zhang untuk meminjam beberapa buku yang terkait dengan masalah kandungan kepadanya. Xiaoshu di sini tidak mau melakukan diagnosa palsu serta memberikan obat-obatan yang tidak seharusnya dikonsumsi hanya untuk mendapatkan uang, seperti apa yang dilakukan oleh si dokter penipu sebelumnya. Setelah menunjukkan ketulusannya yang tidak ingin mengambil keuntungan dari mereka, suami pasien pun merasa jika Xiaoshu ini masih lebih bisa diandalkan bila dibandingkan dokter sebelumnya. Sambil beranjak pergi untuk menemui Pak Mr. Zhang, pasien pun mengucapkan terima kasih seketika menambah pundi-pundi koin dari side mission Xiaoshu. Hari-hari Xiaoshu bekerja sebagai dokter pun terus berlanjut. Meskipun sebagian besar pasien yang ia dapatkan tidak mengalami luka luar, akan tetapi Xiaoshu memberikan solusi kepada mereka tanpa meminta sedikit pun imbalan. Walaupun tidak memperoleh bayaran atas apa yang MC lakukan, namun di lain hal ia masih mendapatkan keuntungan sebab karena hal inilah ia bisa mengumpulkan banyak ucapan terima kasih yang tulus dari para pasien yang mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka alami. Setelah melihat pekerjaan sang kakak selama beberapa hari terakhir ini, Liu Yuan pun bertanya mengapa kakaknya ini tidak memberikan obat-obatan kepada para pasien yang datang. Sebab jika ia memberikan obat apapun itu kepada mereka, Xiaoshu seharusnya bisa memperoleh sejumlah uang. Padahal dokter sebelumnya kerap kali melakukan hal seperti itu untuk bisa mendapatkan bayaran. Atas pertanyaan sang adik, Xiaoshu pun menjelaskan bila ia tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh si dokter penipu sebelumnya. Karena apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai teman-teman. Seperti halnya si dokter penipu yang sekarang harus mengalami masalah, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mau memberikan bantuan kepadanya. Menanggapi hal tersebut, Liu Yuan pun mengatakan meskipun kakaknya membantu para warga, akan tetapi terdapat kemungkinan kedepannya para warga tetap takkan memberikan bantuan kepada Xiaoshu. Jadi kalau begitu ngapain juga si kakak tetap melakukan hal-hal baik kepada mereka?
Untuk mengatasi keresahan yang dipikirkan oleh sang adik, Xiaosu pun memberikan sedikit kata-kata bijak singkat yang harus diingat oleh Liu Yuan. MC berkata, jangan biarkan kesedihan di zaman ini menjadi kesedihanmu. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Liu Yuan seakan-akan langsung bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh kakaknya. Itu juga sekaligus menghilangkan keresahan yang dipikirkan oleh adiknya. Bersamaan dengan Onesan yang baru saja menyiapkan kentang rebus, di saat itulah dari arah luar nampak terlihat para tentara bayaran yang sebelumnya ditugaskan untuk mengawal sang penyanyi Luo Xinyu menuju benteng 113 telah kembali lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Dan ya, sebelum mereka berhasil mencapai tujuan, semua orang harus dipaksa untuk kembali pulang karena banyak dari mereka yang harus mengalami luka-luka setelah pergi ke hutan belantara. Dari para tentara bayaran yang mengalami luka juga terlihat si nona bertopi yang Xiao Jin yang terlihat tidak mendapatkan sedikit pun goresan pada bagian tubuhnya. Di saat sebuah mobil yang membawa nona penyanyi berhenti tepat di toko kelontong Wang Fugui, si nona pun menyuruh seorang tentara untuk mengusir para warga yang tengah memperhatikan kedatangan mereka. Bagi wanita ini, para warga tersebut terlihat seperti monyet yang sedang berkumpul. Selain itu, Luo Xinyu juga meminta si tentara bayaran ini untuk menemui Wang Fugui. Setelah Wang Fugui membukakan pintu dan pergi keluar, si nona Luo Xinyu selanjutnya memberikan keluhan kepada pria gembul tersebut. Sebab guide yang memandu jalan yang sebelumnya direkomendasikan oleh Wang Fugui malah bikin mereka semua nyasar ketika mereka memasuki hutan belantara melalui Gunung Jingsan. 3 hari sudah disia-siakan oleh si guide cuma untuk berputar-putar di satu tempat. Dan bahkan si guide juga harus kehilangan nyawanya ketika ia bilang mau cuci muka di sekitar area sungai. Namun ia tak kunjung kembali dan pada akhirnya para tentara pun menyusulnya. Dan setelah ditemukan, si guide sudah tewas dengan kondisi wajah hancur dan tak lagi berbentuk seperti sebelumnya. Karena guide sudah tewas, akhirnya mereka pun kembali pulang. Dan selama perjalanan pulang mereka juga harus bertemu dengan para monyet-monyet ganas yang telah bermutasi, sehingga banyak tentara mengalami luka-luka seperti apa yang sekarang terlihat. Dari sinilah Wang Fugui mendapatkan kesimpulan bahwa si nona mau kembali meminta bantuannya untuk mencarikan guide yang baru. Namun sayangnya Wang Fugui sudah tidak lagi memiliki kenalan yang bisa ia rekomendasikan untuk dijadikan sebagai guide. Ia juga tidak mempunyai banyak waktu untuk mencari yang baru sebab ia sedang sibuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh bos Luo. Padahal Fugui sebelumnya sudah merekomendasikan seseorang yang tepat untuk dijadikan guide. Namun para tentara ini malah menolaknya. Dan ya, itu adalah Ren Xiaosu. Bagi si tentara, Xiaosu ini cuma bocah sakit jiwa yang berfantasi ingin menjadi dokter. Namun Wang Fugui menjelaskan jika orang yang si tentara anggap sebagai ODGJ tersebut kini sudah benar-benar menjadi seorang dokter. Luo Xinyu serta si tentara benar-benar tidak menyangka jika bocah yang padahal sebelumnya mereka lihat sangat aneh ternyata memang benar-benar seorang dokter. Untuk membuktikan apabila perkataan Fugui benar adanya, pria gembul tersebut pun kemudian pergi ke salah satu rumah warga. Wang Fugui di sini bertanya kepada warga tersebut bagaimanakah keterampilan medis serta etika yang dimiliki oleh Dr. Ren Xiaosu selama beberapa hari terakhir. Dengan begitu semangat, pria tersebut pun mengatakan kalau di tempat kumuh ini tidak ada satu orang pun yang tidak memuji pekerjaan Xiaosu sebagai dokter. Wang Fugui sendiri pernah bilang bahwa hanya Xiaosu lah yang bisa membawa Luo Xinyu dan para tentara melewati Gunung Jingsan. Meskipun Fugui masih belum 100% yakin akan hal tersebut, tapi menurutnya jika Xiaosu tidak bisa melewati Gunung Jingsan, maka artinya tak ada seorang pun di kota ini yang bisa membawa si nona melewati tempat tersebut. Dan pada akhirnya si nona pun menyuruh Wang Fugui untuk membuat Xiaosu sebagai guide mereka. Dan mereka akan kembali memulai perjalanan selama beberapa hari ke depan. Jadi Xiaosu juga diminta untuk segera bersiap-siap sebelum keberangkatannya. Sebelum si nona arogan ini pergi, Fugui menyampaikan bahwa ia tidak bisa menuruti permintaan si nona sebab Ren Xiaosu kini sudah menjadi anak buah bos Luo. Jadi jika si nona ingin membuatnya menjadi guide, maka si nona harus bertanya kepada bos Luo secara langsung. Setelah mendengar itu dari Wang Fugui, si nona pun kemudian pergi dari TKP. Setelah bertatapan langsung dengan si nona penyanyi, Wang Fugui kemudian kembali menemui Ren Xiaosu. Faktanya apa yang baru saja dilakukan oleh Wang Fugui hanyalah sebuah alasan sebab Xiaosu sendiri menolak untuk menjadi guide mereka. Padahal menurut Wang Fugui itu merupakan kesempatan yang sangat bagus sebab jika Xiaosu menerima tawaran tersebut maka akan ada kemungkinan Xiaosu bisa mendapatkan tempat tinggal di dalam benteng, di mana hal semacam ini merupakan cita-cita besar yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di tempat kumuh seperti mereka.
Xiaosu selanjutnya bertanya kepada Fugui kenapa tidak dia saja yang menjadi guide-nya. Karena dengan demikian maka ia bisa tinggal di benteng penampungan petir. Fugui menjawab jika ia tidak bisa tinggal di dalam benteng sebab ia juga punya anak yang tinggal di tempat ini. Jadi Fugui tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Mengingat soal hubungan, Xiaosu juga punya Liu Yuan dan Onesan. Maka dari itulah kalau Fugui kembali merekomendasikan Xiaosu kepada orang-orang tersebut, maka Xiaosu berjanji kalau dia akan membiarkan Liu Yuan dan Onesan memakan makanan Fugui dan meminum minuman Fugui. Itu adalah ancaman yang mengerikan di zaman yang susah ini, teman-teman. Fugui kembali mengatakan kalau dia 20 tahun lebih muda, maka dia akan menjadi guide untuk kebaikannya sendiri. Perdebatan yang terjadi di antara mereka berdua malah berakhir dengan Fugui yang mengucapkan terima kasih kepada Xiaosu, padahal keduanya lagi main kata-kataan. Keluar dari permasalahan tersebut, Fugui selanjutnya menjelaskan sebuah berita yang disampaikan oleh Chen Haidong terkait dengan situasi di kota ini selama beberapa hari terakhir. Dikatakan bahwa terdapat beberapa monster yang terlihat sedang berkeliaran di sekitar benteng akhir-akhir ini. Akan tetapi Chen Haidong tidak menjelaskan tentang hal ini lebih jauh. Seakan-akan terdapat sesuatu yang disembunyikan oleh pria tersebut. Sebelum pergi dari sana, Fugui juga memberikan nasihat kepada MC bahwa ia tidak boleh terlalu banyak menyinggung orang-orang dalam waktu-waktu ini, karena itu bukan hal yang baik. Liu Yuan selanjutnya bertanya kepada kakaknya. Wang Fugui ini nampaknya sangat antusias kepada mereka. Tapi yang Liu Yuan heran, mengapa menyinggung orang-orang jahat seperti yang dilakukan oleh Xiaosu sebelumnya juga dianggap bukan hal yang baik oleh Fugui. Xiaosu pun menjawab definisi tentang hal baik itu bersifat subjektif. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik pula di mata orang lain. Namun bagi kita yang baik udah pasti baik. Di dunia ini tidak ada salahnya menjadi manusia yang egois. Xiaosu juga cuma ingin menjadi orang yang tepat, namun ia tidak mau menjadi orang yang jahat. Begitu pula dengan si adik. Dan obrolan keduanya pun masih terus berlanjut. Sampai akhirnya kembali muncul seorang pasien yang datang secara tergesa-gesa dan meminta Xiaosu untuk merahasiakan penyakit yang sedang ia alami. Pria ini bernama Zhang Baogen yang tinggal tak jauh dari lokasi klinik, dan dia merupakan anak dari seorang mandor yang bekerja di pabrik. Ayah Baogen sendiri pernah datang ke klinik dan dia mengatakan kalau Xiaosu adalah dokter yang paling handal yang pernah ayahnya temui. Oleh sebab itulah Baogen datang ke tempatnya ini karena ayahnya yang menyuruhnya. Dalam permasalahan yang ia alami, Baogen sendiri tidak mengetahui apakah nama penyakit yang sedang ia derita, dan untuk lebih jelasnya ia akan menunjukkan penyakit tersebut kepada Xiaosu. Ledakan yang tercipta dari gelombang ludah Baogen yang saling berbenturan menciptakan gelombang ledakan yang menyebabkan seisi ruangan berantakan. Dari hal ini Xiaosu mendapatkan kesimpulan jika apa yang tengah terjadi kepada Baogen bukanlah sesuatu yang normal. Sebelum melanjutkan obrolan, Xiaosu juga langsung menutup rapat-rapat celah agar apa yang dialami oleh Baogen tidak sampai diketahui oleh dunia luar. Xiaosu selanjutnya mengatakan kalau Baogen itu tidaklah sakit, jadi ia tidak bisa menyembuhkannya. Hal ini membuat Baogen merasa bingung sebab orang tuanya sendiri yang bilang kalau dia sakit jiwa. Lebih tepatnya si ayah mengatakan kalau anaknya ini sakit jiwa seperti apa yang dialami oleh Ren Xiaosu. Untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di sini, Xiaosu selanjutnya menjelaskan apabila Baogen itu tidaklah sakit, melainkan si Baogen ini memiliki sejenis kekuatan super. Xiaosu yakin akan hal itu, meskipun Xiaosu tidak mengetahui tentang apakah kemampuan super yang dimiliki oleh Baogen yang terlihat seperti memiliki ludah super. Namun ia yakin akan hal tersebut. Maka dari itulah Baogen tidak memerlukan perawatan apapun sebab Baogen tidaklah sakit. Setelah mengetahui apabila dirinya memiliki sebuah kekuatan super, Baogen yang merasa sangat senang pun langsung pergi untuk memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Baogen juga mengucapkan terima kasih kepada Xiaosu sebanyak 2 kali karena sudah memberitahukannya hal ini. Karena Baogen langsung pergi dengan sangat gembira, Xiaosu pun tidak sempat memperingati pria tersebut apabila Baogen tidak boleh mengungkapkan kekuatannya ini kepada dunia luar. Setelah klinik ditutup, pada malam harinya kita akan melihat 3 orang yang berseragam dan bersenjata yang menyusup masuk ke kediaman Ren Xiaosu. Xiaosu yang kala itu sedang santai pun menyadari kehadiran 3 sosok pria ini dan langsung mengambil tindakan untuk menyergap mereka sebelum berhasil masuk ke dalam kediamannya.
Setelah menyerang biji selasih pria pertama yang masuk, Xiaosu juga langsung membungkam dua sisanya yang tidak mengetahui apabila Xiaosu sudah berada di belakang punggung mereka dengan menggunakan metode yang serupa, membuat ketiga orang ini tidak lagi merasakan bijinya. Bersama dengan itu, dari arah pintu masuk, Wang Chongyang bersama dengan para tentara lainnya pun menggedor-gedor pintu dan menyuruh Xiaosu untuk segera lekas keluar. Sebelum menemui mereka, Xiaosu meminta Li Xiaoyu dan adiknya untuk berada di dalam rumah, sementara MC sendirilah yang akan keluar untuk menemui mereka. Agar para tentara ini tidak berani macam-macam di tempat tinggalnya, Xiaosu mengenakan bendera Panji yang menutupi sebagian tubuhnya, membuat kepercayaan dirinya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi nampaknya Wang Chongyang sama sekali tidak memperdulikan keabsurdan yang dilakukan oleh MC, teman-teman. Dan itu adalah First Order episode kali ini, guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan bye.